khususnya Cilegon nih kota industri, apalagi anak-anak SMK biasanya kan pada langsung ngincer kerja nih. Ya. Dan itu pun belum juga tentu dipanggil ya. Ya. Mangkrak aja gitu Ya. CV-nya di CV-nya lemari-lemari mangkrak, HRD ya. ijazahnya juga mangkrak gitu kan. Ijazahnya juga mangkrak. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Gusti Pratama. Gusti Pratama, pemilik dari brand owner dari Gusti Golok. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Gusti Pratama selaku owner langsung dari Gusti Golok ya. Gusti Golok tuh berdiri itu dari 2021 sampai sekarang, berarti 2 tahun. 2 tahun. Ya. Awal mula kenapa Gusti Golok? Awal mula ini berarti histori ya? Histori ya. Nah. Awal mula Gusti Golok berdiri itu memang saya nggak ada hobi di pisau atau golok, nggak ada. Saya bukan karena hobi berarti? Bukan. Saya suka dengan bilah atau golok pun nggak ada ya. Karena sehubung waktu itu saya ngeliat di media sosial di Facebook, ngeliat di grup jual beli golok, wah kayaknya saya tertarik dengan satu pisau sebenarnya waktu itu. Ingat banget, buatan dari daerah Bandung, Ciwidey. Bandung ya? Bandung, Ciwidey. Saya lihat dari postingan beliau si penjual itu, ketajamannya bagus banget ya. Karena saya baru pertama kali ngeliat itu ketajamannya bagus banget. Lalu pengerjaan sarung dan gagangnya pun juga bagus banget. Ditambah serat dari kayu eksotisnya itu bagus banget ya. Serat dari kayu sonokeling. Itu langsung emang pengen punya ide untuk? Nggak, belum. Itu emang kalau di situ saya baru kepikiran pengen punya nih. Pengen punya golok? Pengen punya. Karena apa itu kira-kira? Karena saya rasakan, wah saya baru pertama kali ngeliat ya. Terus juga ketika saya rasa di sini tuh nggak ada yang sebagus itulah ya. Dalam arti sebagus itu, bukan nggak ada tapi belum pernah melihat gitu ya. Mungkin pembuat golok di sini mungkin bisa yang membuat lebih bagus daripada itu. Tapi di waktu itu saya ngelihat itu baru pertama kali ngeliat, makanya ada rasa keinginan pengen beli, gitu kan. Beli. Oh jadi hanya karena pengen beli aja? Pengen beli awalnya. Bukan karena emang? Belum ada kepikiran untuk menjual. Belum ada. Setelah itu saya beli dengan modal kepercayaan saja kan, saya transfer, orang yang pun itu nggak tahu siapa, rumahnya di mana, dari silsilah keluarga mana. Saya beli. Di mana? Facebook ya? Di Facebook saya transfer, alhamdulillah orangnya juga terpercaya. Setelah seling 2 hari pesanan saya datang, saya lihat memang bentuk asli sama di gambar tuh sama. Oh iya, Facebook nggak ada pihak ketiga itu ya? Ya. Untuk betul. Transfer uang ya? Betul. Setelah itu saya ada kepikiran, wah kalau dijual nih kayaknya laku nih. Laku. Saya jual ke lingkungan terdekat saya. Saya selalu, kan memang saya usaha tuh bukan usaha golok dong ya. Ada yang lain juga. Marketing saya yang saya promosikan dulu, itu orang-orang terdekat saya dulu. Contohnya lingkungan ruang lingkup RW. Oh RW ya? Warga ya, warga kompleks saya. Oke. Itu RW saya itu terdiri ada 6 RT. 6 RT, 1 RW, 6 RT kan. Grup WA tuh? Grup WA, di situ kan ada sampai 150 lebih orang ya. Akhirnya saya promosikan di Facebook, saya beli 150.000, saya jual dengan harga 250.000, hanya ngambil untung 100.000. Untuk pertama ya, saya cuma pengen melihat. Lumayan sih 100.000 ya. Saya ingin melihat kayak yang daya tariknya. Si pisau ini kira-kira buatan sana gimana nih? Demand pasarnya ya? Yap, betul. Permintaan pasarnya. Terus ketika saya promosikan, wah ada yang mau nih. Berarti belum se-Cilegon tuh ya ruang lingkup pasarnya tuh? Belum. Ada yang WA ya langsung dari grup itu, mantan RW itu, sebut nama gak apa ya? Bapak Abdul Muhid ya waktu itu, ingat banget itu. Itu pelanggan pertama saya tuh, first time tuh. Pertama, tidak akan terlupakan. Dia beli, saya antarin. Closingan pertama ya? Yap, betul. Dia bilang, ya respon dia, wah bagus, segala macam bagus. Akhirnya dari situ saya udah mulai, wah apa saya jualan golok aja nih ya. Karena kan saya mikir ya golok itu satu nggak basi, nggak harus dikasih makan ya kan. Cuma paling perawatan doang, kasih minyak itu biar nggak karat. Setelah itu saya main Facebook lagi, saya ketemu satu akun ya, nama Facebooknya Kang Yusuf ya. Ini Kang Yusuf, salam dari saya. Oh yang beli itu bukan di Kang Yusuf? Bukan. Oh bukan. Kang Yusuf ini udah saya anggap sebagai guru saya. Karena mentor dalam saya usaha golok. Terus
karena kepercayaan beliau lah sampai sekarang punya modal sendiri. Awal mula saya komen postingan beliau karena beliau lewat itu lagi promosikan golok juga ya, promosikan golok, lagi tes ketajaman. Akhirnya saya komen, saya inbox, Kang, izin boleh nggak saya promosikan produk Akang gitu kan? Karena kebetulan dia juga bukan pembuat, tapi dia seller juga. Seller juga. Ya, boleh kata dia. Saya coba, saya minta foto dan video ketajamannya, saya bilang gitu. Setelah itu beliau kirim, saya izin promosikan, sama masih di grup ruang lingkup WA lagi, grup RW lagi. RW ya? Saya promosikan, ada yang minat, beli. Dengan yang beli sama lagi itu Bapak Abdul Muhid itu. Ya, karena kan yang awal lagi ya? Karena yang awal beli kan emang panjangnya cuma 20. Pas ketika yang kedua ini saya jual, panjang bilanya 30. Dia pakai untuk motong sapi. 20 sama 30 itu masih termasuk golok ya? Masih masuk golok. Lalu setelah itu beli sama dengan respon yang baik lagi. Bagus kata dia, ketajamannya bagus kata dia. Dengan dia bilang, saya belum pernah menemukan dan melihat golok setajamnya seperti ini. Oh gitu. Nah, respon beliau. Saya itu laku, saya transfer. Itu saya jujur, saya modal dari awalnya saya nggak punya modal sama sekali. Saya cuma minjem ke ibu saya, ngomong, Mah, Gusti minjem duit. Karena waktu itu kan pas harga golok tuh 3,5 ya dari Kang Yusuf. Itu mah Gusti minjem duit 350.000. Nanti kebetulan goloknya ini udah ada yang mau. Nanti ketika golok ini datang, saya kasihin ke pembelinya, udah bayar saya langsung ganti. Nggak butuh waktu 3 hari sampai seminggu. Saya minta lagi stok yang terbaru dari Kang Yusuf. Beliau kirim. Belum ini ya? Beliau kirim dengan harga range-nya itu 450.000. Saya jual 550. Masih untung 100.000 ya, Bang ya. Terus setelah itu gue promosin lagi. Akhirnya DKM yang beli waktu itu. Langsung beli. Itu RW juga tuh masih? Bukan, DKM. Dia ketua DKM masjid. Masih ruang lingkup RW situ juga sama. Oh, masih. Setelah itu gue ada inisiatif, gue kayak nyetok bagus nih. Gue bilang gitu kan, gue nyetok bagus. Coba gue inisiatif nanya ke Kang Yusuf. Kang Yusuf, kira-kira kalau nyetok saya butuh modal berapa? Beliau bilang butuh 2.500.000, saya kasih 6 golok. Waduh, kalau 2.500.000, mohon maaf. Gue bilang, gue belum punya modal kalau untuk segitu. Namanya gue masih merintis ya. Dan gue juga masih belajar apa sih itu golok, dalamnya golok seperti apa. Akhirnya dengan kebaikan beliau, kemurahan hati beliau menawarkan kayak, udah gini aja, saya kirim nih 3 golok ke kamu untuk dijual, tapi ketika laku storan ke saya. Dia bilang. Oh gitu ya. Langsung percaya gitu ya? Padahal saya nggak tahu dia siapa, rumahnya di mana, dia siapa, pokoknya saya nggak tahu, saya kenal cuma di Facebook aja? Facebook, media sosial. Dunia maya doang. Dan saya bilang, Kang Yusuf percaya, insya Allah percaya, kata dia. Akhirnya dari situ saya tekatin untuk menjaga kepercayaan beliau. Dari situ alhamdulillah ngirim 3. Beliau, ini makasih banget Kang Yusuf ya. Ini berkat bantuan Kang Yusuf juga ya. Ini sampai sekarang saya bisa punya modal sendiri, punya usaha golok sendiri. Mudah-mudahan Kang Yusuf di Bandung ya, Kang Yusuf di Ciamplas, mudah-mudahan selalu dikasih sehat. Amin. Setelah itu makin kesini alhamdulillah pelan-pelan saya bisa belanja dengan modal golok saya sendiri sampai sekarang. Sendiri. Yap, betul, dari mulai model A, B, C, alhamdulillah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah dari perjalanan itu saya ngambil metik hikmahnya tuh ya, usaha itu yang pertama itu bukan modal sih sebenarnya. Modal tuh bisa ditaruh di sekian urutan yang keberapa lah. Iya. Menjaga kepercayaan seseorang pun juga kita bisa ngebangun suatu usaha sih. Misalnya modalnya itu ya. Betul. Attitude juga sama. Ya. Setelah itu ya Kang Yusuf juga selaku mentor saya di pergolokan juga melihat perkembangan saya jualan di sini. Beliau bangga banget. Saya salut banget sama beliau, dia nggak pelit ilmu, nggak pelit segala macem. Pokoknya dia udah saya anggap orang tua saya sendiri. Abang lah ya. Abang udah abang sendiri lah pokoknya beliau tuh. Udah baik banget lah. Iya. Gitu. Perjuangan atau masih adakah kendala-kendala dalam sekarang nih ngejual atau gimana? Kalau kendala ya, karena sehubung saya kan juga ngejualnya nggak hanya offline ya Bang ya. Karena saya juga lewat penjual lewat YouTube. Ya kendalanya sih, ya waktu itu pernah sempat kayak ada yang mesen. Inilah korbannya contohnya. Ini mas awalnya 2 ini Bang. Ini awalnya pesanan beliau. Loh kok belum? Ketika udah jadi, beliau ngilang. Oh gitu? Ya. Tapi padahal bagus ya? Iya, makanya dia ya kesannya kayak cuma untuk bercanda.
Tapi malah jadi ini ya, malah jadi produk Bah, yang jadinya bisa icon kan, iya. icon untuk baju Gusti Golok nih kan. Iya, Kan. benar. Ini emang awalnya dua ini memang tadinya pesanan orang. Ya Gusti Golok nih. Nah, Ini ini iconnya yang ada atas di nih ya, yap, yang biru ada atas. biru sama oranye ya. Hmm. Kalau teman-teman mau bikin baju nih bisa ke Bang Yaris nih. Untuk desain-desainnya. Nah, jadi historinya tuh dua golok ini nih Oke. ada karena memang Boleh ya betul. Oke. Nih. Historinya tuh karena ditipu. PHP ya kalau bahasa ini di PHP ya. Jadi ya Jatuhnya malah jadi ini Iya, ya, malah listing jadi produk ya. Mr. Peace sekarang. Iya, benar. Ini Tapi ini akan niat dijual atau enggak? tetap saya jual. Oh, tetap. saya jual. Ini goloknya istimewa ya, mungkin teman-teman baru ngeliat golok model seperti ini. Iya. Ini dari Amboina, Bur Amboina, Bang. Tahu Bur Amboina apa, Bang? Apa tuh Bur Amboina tuh bagian Bur ini ya? Amboina itu Bagian kayunya. kalau kata wong kene, wong kene wong Banten mah bisul. Bisul kayu. Bisul kayu. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ya kayak pohon yang udah tua tiba-tiba kayak ada benjolan di batang-batang itu namanya bur bisul kayu. Tapi ini dari pohon Amboina. Pohon Amboina ini adanya cuma di Sulawesi. Indonesia patut bangga nih punya pohon Amboina karena orang luar negeri pun memburu bur Amboina di Indonesia. Nyarinya di situ ya. Yap, betul. Ini pakai wet Amboinanya, diperpaduin oleh resin. Resin ya. Ya. Oh, biru itu resin ya. Ya. Jadi cakep ya teman-teman ya. Terus juga tembus pandang jadinya. Bagus ya. Ya. Coba saya Kita kemarin buka bilahnya ya. ngeliat ngebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, goloknya teman-teman. Ini ya, mulus ya kelihatannya. Mulus ya, mulus kan. Beda lah sama serius sih, mulus ya. Ini ada logo Beda Gusti sih. Goloknya ya teman-teman ya. Ada logo Gusti Goloknya. Laser Ini, tuh. yap, di laser. Ini panjang 30 cm peruntukan untuk sembelih teman-teman ya. Ini bukan untuk Sembelih tebas. Karena tapi nggak menutup kemungkinan dari Gusti Golok nggak ngejual golok tebas dan Nah, itu golok-golok iya. lain. Ini kenapa bisa disebut untuk sembelih? Emang ada spesifikasi Ada, kalau tertentu nih? golok sembelih itu, ini menurut saya ya, versi Ya, saya Bang iya, ya, karena iya. dari saya belajar dari teman-teman juga. Kalau golok sembelih itu satu dari tingkat ketajamannya pun berbeda Bang. Dia flat. Tingkat ketajaman? Iya, tingkat ketajamannya beda. Dari garapan ketajaman matanya pun beda. Kalau misalkan golok sembelih itu flat, dia flat banget. Flat tuh gimana? Flat itu jadi gini. Gini ya, Taruh V dulu ya. gitu ya? Ya, betul. V. Betul. Kalau flat itu matanya itu dibikin kayak gini. V. Sudutnya V. Tapi kalau misalkan golok tebas dia bikinnya cembung kayak gini. Micro bevel. Jadi gini ya? Iya. Gini ya? Makanya ketika golok sembelih dipakai untuk nebas pasti bengkok. Karena nggak ada penahannya. Itu golok tebas itu biasanya dipakai untuk apa tuh? Golok tebas ya paling untuk ngebon, buka kelapa, tebas-tebas segala macam. Itu golok tebas tuh? Ya. Ada yang bagus juga nggak kayak gini? Nggak, golok tebas sih sebenarnya lebih ke banyaknya Bang ya, itu sederhana modelnya. Ya? Karena emang sih Bang kalau misalkan rata-rata emang golok-golok yang cantik itu emang untuk golok sembelih. Golok sembelih ya? Ya. Karena setahun sekali juga. Betul. Karena terus juga kalau buat teman-temannya yang belum paham juga kalau golok tebas itu diraba aja teman-teman di sininya ya teman-teman. Di sininya. Ini biasanya kalau golok tebas ketika diginiin itu dia serada nyembung. Kalau ini flat turun ya. Kalau golok tebas tuh biasanya ada cembung sini. Fungsi cembung itu untuk kekuatan ketika golok ini dipakai untuk nebas. Jadi fungsinya tuh ada kekuatan di cembungnya ini. Oh gitu? Ya, settingannya seperti itu. Tapi kalau misalnya golok sembelih, model flat dipakai nebas pasti bengkok. Emang untuk ringan ya? Ya. Supaya lebih ringan aja. Betul, gitu. karena segala sesuatu itu kan Motongnya. ada untuk peruntukan masing-masing Bang. Iya, iya. Gitu. Golok Spesifikasinya tebas untuk- untuk tebas-tebasan, golok cacah ya untuk cacah, golok sembelih untuk sembelih. Iya. Kalau Gitu, tingkat kesulitan pembuatannya lebih sulit mana kira-kira? Apa sama aja? Sama aja sih Bang kayaknya Sama Bang aja ya. ya? Kalau menurut saya ya Bang ya, tapi kalau untuk menurut maker-maker lain saya kurang tahu. Tapi kalau menurut saya sih sama aja, cuma membedakan di bentuk sudutnya aja Bang. Sudut matanya aja. Kalau dari segi penampilan, dari segi seninya mungkin oke banget nih ya. Ya, kalau golok sembelih ada. Saya ngelihatnya sih ya golok sembelih, golok Gusti Golok sih sebenarnya. Karena saya juga pernah ngeliat golok sembelih yang lain, cuman nggak sekeren ini. Ya. Nah, cuman ini kan kalau ini apa nih? Itu berbahannya dari kulit. Untuk sarung ya Bang. Dari kulit, sarungnya. dari kulit lalu diukir bunga-bunga mawar seperti ini. Kulitnya langsung kulit asli sapi ya. Sapi. Bukan Dari Garut. imitasi. Dari Bukan, Garut. dari Ciwidey sama. Oh, dari Ciwidey-nya. Dari Bandung juga. Kalau dalamnya sama aja. Kalau dalam Besinya atau kita buka gimana? gini Bang ya. Iya. Ini kalau Oh, ngebuka iya. golok nih Oh, seperti iya. ini ya teman-teman. Siap. Kalau kayu kan sambungan teman-teman ya. Ah. Kalau ini pun sama. Jadi bukanya megangnya di sini teman-teman. Ini tinggal digini doang nih. Karena blade-nya di sini. Ya, yang blade-nya di situ. tajamnya ya. Betul. Nah, Ada kaidah pembukaannya. betul. Nah, ini
Bilahnya pun dari Bohler ya, Bohler K340 itu masuknya ke baja pabrikan, bahan kualitas Ini ya nggak apa-apa tentu. nih di-spill nih. Di-spill nggak apa-apa kali ya? Nggak tahu. Spill Terserah. aja kali ya. Terserah brand owner dong. Ini bahannya dari Bohler K340i. Hmm. Bohler K340 ini langsung pembuatan dari pabrik Bohler. Untuk ketahanan tajamannya juga lebih oke, ketahanan karatnya juga lebih bagus ketimbang baja PR. Harganya pun lebih mahal. Iya, iya. Oh ini harga itu kan ini ya tergantung kualitas, tergantung brand juga mungkin, Betul. tergantung apa lagi? Bahan Juga ya, tergantung bahan. Nah itu pengerjaan. ini udah disebut premium juga nih ya. Kalau untuk premium sih, kalau dari produk Gusti Golok itu Bang, yang bisa masuk ke premium itu untuk kelas-kelas baja-baja modern aja. Dari mulai Bohler K110. Tadi ini kan baja modern Ya, berarti ya? berarti yang premium ini di sini nih alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4. Oh beda nih. Nah kalau ini bahannya bahan dari Delman, Per. Delman? Oh, Per. Bahan dari Delman dulu, yang dulu tuh suka ada Delman. Nah Per itu yang Delman cap mata. Delman dulu tuh terkenal dengan nama Delman cap mata. Jadi Per Delmannya itu ada label cap matanya. Nah itu terkenal banget kan. Itu dipakai ke sini? Dipakai. Atau produksi baru lagi? Atau bekas Jadi Delman kalau kata teman saya, Per Delman itu, Delman dulu itu dibuat dari Jerman. Jadi? Nah ketika ditempa, itu ketajamannya lebih bagus. Di Jerman? Jadi gini Bang, kalau kata teman saya itu ya, di Jerman itu kan memang produk bajanya terbaik ya. Iya. Di Jerman itu. Karena mungkin juga ada pisau dari Jerman tuh ada pisau Solingen, garpu yang terkenal sampai dari nenek moyang. Pisau garpu itu. Itu juga dari Jerman. Gembok juga katanya lebih sulit buka gembok dari Jerman ya. Nah, kebetulan juga si Delman, si Per Delman ini yang buat ini dari Jerman yang pernya dari Jerman itu ngebuat per peruntukannya untuk Delman, Per Delman ya. Per Delman zaman dulu, tapi dari pengrajin kita inisiatif dibuat untuk golok itu ya. Ternyata pas ketika dipakai, wah tajamnya. Oke. Sebenarnya Bang gini Bang, ini masuknya golok premium ya Bang ya. Ini golok yang biasa. Ya. Tapi ketajaman ini karbon, baja karbon masuknya Bang ya. Baja karbon sama premium ini ketajamannya lebih bagus ini. Oh gitu? Iya, tingkatan kalau baja kadar baja, kalau karbonnya tinggi, itu tajamnya the best banget. Tapi kekurangannya di sini, karat. Gampang karatan itu? Gampang karat. Kalau ini ketika kena darah nggak langsung bercak karat. Kalau ini, wah langsung, cepet banget karatnya. Harus dibersihin? Yap, betul. Langsung, coba lihat, boleh lihat besinya. Ini lebih mengkilat ya? Apa gimana? Ya, ini dibikinnya mirror. Kalau kata mirror itu kayak ngaca-ngaca. Iya, maksudnya itu emang sengaja dibikin kayak gitu, karena emang bakal jadi kayak gini? Kan banyak permintaan tuh kan sekarang tuh orang, wah Bang di mirror Bang. Bang di mirror Bang. Itu permintaan aja? Iya betul, makanya saya ready in stock tuh ya sesuai pasarnya Bang gitu maksud saya. Bagus, benar. Jadi kalau ini namanya mirror, kalau tadi yang premium ini namanya satin garapan. Kalau satin itu cuma lecet bekas garat-garatan gerinda doang ya. Satin gitu. Wih, jadi bagus sih. Iya. Mulus ini kelihatannya. Ini Delman cap mata yaitu karbon, ketajamannya bagus banget. Harga pun beda? Harga beda. Kalau yang harga Delman cap mata dibikin model seperti ini saya jual cuma di 750.000 aja Bang. 750.000? 750.000. Kalau yang ini? Kalau yang beda-beda nih? Beda-beda. Kalau yang ini dulu, yang simpai, sama Delman cap mata juga, ini kena di 800.000 model seperti ini. 800.000 ya. Dari kayu johar. Ini kalau yang kayak mirip-mirip untuk ini ya, silat gitu ya? Ya. Tapi ini kepanjangan, kalau silat biasanya pakai 27 cm segini Bang. Oh pendek? Ya 27 cm. Kalau yang ini 1.500.000, 1.500.000 guys. 1.500.000. Kan ada harga ada kualitas ya guys. Iya, benar. Terus ini 1.500.000, yang ini 1.500.000, nah ini 1 juta, 1 juta, 7,5, 800. Kalau saya punya 1 juta saya lebih, kalau saya punya 2 juta nih, saya lebih tertarik yang ini sih. Iya mungkin. Keren soalnya. Ya karena kan setiap orang punya selera masing-masing Bang kayak gitu. Emang Subung juga kemarin. Sebenarnya ini juga bagus, cuman setelah ngeliat ini lebih mewah ya Bang. Kelihatannya lebih mewah ya, lebih mewah gitu. Kelihatannya sih. Terus ya alhamdulillah saya juga ketika jual golok, bukan customer doang Bang yang nyoba ketajaman, tapi saya juga nyoba kemarin alhamdulillah. Di tahun ini saya dikasih kepercayaan untuk nyembelih 6 ekor sapi dengan produk saya sendiri. Alhamdulillah ketajamannya sekali tempel jebol Bang. Gimana? Ininya? Slogannya gimana?
gimana nih? yang tadi. Jadi kalau slogan Gusto Golok tuh salam tempel jebol bang, Wih, gitu. Jadi oke. kulit kalau tempel jebol kan Nah, cuma ditempel gerak langsung dikit jebol ya. ya bang gitu. Alhamdulillah kemarin bisa dipraktekin dengan ketajaman brand saya sendiri gitu. Iya. Kayak yang ada di Iya baju dong, ya. salam tempel Salam jebol kan. tempel Kalau jebol ya. misalkan apa salam 3 jari, sejengkal 3 jari ini kan kode apa kiblatnya Golok bang. Kiblatnya Jawara. Golok. Oh itu gitu. dari Yap, Goloknya ya. betul. Oke. Gitu. Ini disebut sebuah bisnis atau gimana nih? Entrepreneur? Gimana nih bilangnya? Iya. Enaknya Atau teman-temannya dah nganggep ya. seniman golok atau gimana nih? Sebenarnya Enaknya kan saya kan jatuhnya sekarang ini kan masih seller ya bang ya. Seller. Jadi masuknya seller ke pun bisnis ya bang. Bisnis ya? Masih bisnis kecil lah. masih bisnis Bisnis ya. mikro lah ya. Hmm. Nah itu biasanya kalau bisnis itu kan manajemen bisnis itu kan biasanya mengukur sampai kapan nih bisnisnya mau berjalan ya kan. Mm-mm. Ada ukurannya nih, mau Ya. 10 tahun ke depan mau seperti apa atau 1 tahun ke depan lah, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan misalnya mau seperti apa nih kira-kira? Insya Allah ya. Ini masih dalam Kedepannya mau apa nih rencananya? pemikiran ya. Nah, Bayang saya itu memang insya Allah Gusti Golok tuh pengen bikin cabang rencananya bang. cabang Cabang. Cabang Jadi apa nih? tapi di luar kota gitu. Tapi saya masih belum punya orang terpercaya. Emang rencananya gitu. Jadi Tapi nggak konsep cabangnya udah udah tahu tahu. bang. Jadi nyari Gimana orang. kira-kira? Jadi nyari orang aja bang. Nyari orang yang bener-bener yang terutama suka dulu deh ke Golok. Oh gitu. Orang yang percaya, saya terpercaya. Saya kirim barangnya dari saya. Sistemnya kayak Kang Yusuf ke saya ya Kang. Apa bang? Tapi kan iya sih, nyari orang yang terpercayanya itu Betul. susah ya. Betul makanya. Apa kayak franchise aja gitu. Jadi beli merek tapi mereka tetap dikiriminnya dari sini. Tapi kayaknya kalau itu sih lebih sulit ya bang. Maksudnya paket gitu. Paket kayak tadi Kang Yusuf kan kalau mau Ya. dikirimin 6 golok ya paket 6 golok 2.500.000. Tapi pernah waktu itu sekali pernah ada customer saya dari Jakarta Barat itu dia mesen 10 piece. Pernah 10 piece untuk dijual lagi. Ya otomatis saya kasih harga khusus mana untuk dijual lagi terus Iya. belinya juga banyak. belinya juga langsung Gitu. banyak ya. Terus itu ada DP-nya nggak? Ya, Oh, pakai semenjak DP ya. kejadian ini, ya kan ya, semenjak kejadian ini Alhamdulillah saya minta belajar ya. DP. Ya, ada ngambil saya ambil Emang harus hikmahnya. seperti itu. Ya. Emang harus seperti itu ya. Anda pesan ya saya ambil DP dulu. DP dulu. Kayak gitu. Untuk keseriusan ya sebenarnya. Betul. Gitu, Bang. Ya, insya Allah lah mudah-mudahan saya pengen majuin usaha golok ini sih Bang. Rencana juga saya mau buka jasa asah juga di Jasa rumah. asah juga? Tapi saya harus nyari orang karena saya pribadi belum bisa ngasah yang sampai setajam ini, Bang. Oh. Pakai batu, masih awam saya, Bang. Jadi saya Pakai masih mesin apa manual? orang-orang lebih senengnya pakai batu, Bang. Manual. Iya, Tangan gitu. pakai batu. Iya, karena ketajaman juga lebih bagus ketimbang mesin. Oh gitu. Lebih padat. Oh. Ketahanan tajamnya lebih awet kalau pakai batu. Karena ada juga udah digarap tajam pakai mesin, finishingnya tetap pakai batu. Oh iya. Tuh, biar awet tajamnya, padatnya lebih padat gitu. Itu rencana saya sih seperti itu. Terus ada sih emang ada kepikiran gitu kayak pengen punya bengkel golok sendiri gitu. Tapi saya Waduh. mikir di komplek ya, tinggal di Kayaknya komplek tangting berisik kan gak sama tetangga ya. Jadi Kalau emang kebutuhannya pasti nyari tempat sih. pasti Nggak akan nyari tempat pasti. Betul banget. Itu sih memang ada keinginan. Tapi gini, saya tuh pernah tahu. Jadi agensi marketing, cuman dia karena mungkin dia pengen cuannya lebih ya, marginnya lebih. Ya akhirnya mereka berpikir untuk bikin pabrik. Tapi justru setelah bikin pabrik malah mereka Don. iya rugi. Hmm. Bisa jadi karena memang keahlian mereka itu di bidang marketing, bukan di bidang produksi. Ya betul. Nah, khawatir nih ya, kita kan Iya, temen ya, sharing. ngasih tahu ke temen aja, jangan sampai karena pengen ngambil margin yang lebih, malah jadi maksa. Nah, Sementara itu, kita Bang. belum tahu manajemen produksi itu gimana. Betul. Kan semuanya ada manajemen ya, Iya. manajemen marketing, manajemen branding, produksi Kita kan. nggak bisa maruk ya bang. Iya lah. Kalau emang jagonya di marketing, kalau emang di marketingnya udah untung ya Itu sih bang sebenarnya masih. tinggal perluas. Kalau kata Iya. dia mah daripada bikin pabrik, mending perluas marketing, ekspansi marketing apa lebih luas namanya, lagi. ngibarin sayap ya bang ya. Benar. Bener. Ya emang Gitu. rencananya sih emang ada 3 itu sih bang. Gue tuh pengen buka jasa asah, Heeh. pabrik, pabriknya di Nggak apa-apa kalau emang siap, kalau bengkel, emang siap. sama itu ngembangin usahanya sih bang. Kayak pengen Iya. daerah mana, kota mana, gue kirim golok gua. Tapi itu nyari orang terpercaya itu susah. Tapi benderanya Gusti Golok apa? Tetep dong. Apa white label? Tetap ketika dia mesen saya kirim, terus saya labelin Gusti Golok. Gusti Golok. Terus juga teman-teman juga kalau misalkan beli golok yang premium, Hah?
golok-golok yang premium itu saya selalu kasih label Gusti Golok. Kalau untuk yang di bawah premium tuh enggak. Kalau bahan-bahan Jadi biasanya kalau saya kasih bahan-bahan premium, kalau udah ada logo Gusti Goloknya udah pasti bahan premium, udah pasti bahan pabrikan. Berarti yang ini ya? Iya, yang ini. Yang ini enggak? Berarti enggak. Ini udah ada Gusti Goloknya belum? Belum. Oh gitu. Emang ini ya sudah sudah direncanakan ya? Udah desain seperti itu. Oke. Berarti gitu. Beneran dijalanin ya? Betul. Bukan hanya ide aja. Ya. Kalau misalnya kita tadi udah ngomongin dari segi manajemen marketing, betul. Karena ini kan belum diproduksi ya, jadi manajemen produksinya juga belum tahu gimana. Kalau untuk brandingnya sendiri, Gusti Golok seperti apa nih kira-kira? Apakah misalnya kayak pelayanan atau goloknya sendiri, spesifikasi, keunggulan goloknya seperti apa? McD itu kan dulu restoran cepat saji pertama di Indonesia nih, kan? Terus dia make pelayanan itu make jam pasir itu. Nah jadi 1 menit, nggak nyampe 1 menit dia udah jadi. Di pikiran orang itu McD itu seperti itu. Ingin seperti apa nih perspektif orang tentang Gusti Golok. Jadi ngebangun branding itu kan sama kayak Aqua lah. Ya, benar. Meskipun kita kita nggak niat pengen beli air Aqua, tapi Aqua itu selalu kita sebut kalau pengen beli air kan. Ya. Ada Aqua nggak gitu? Persepsi customer atau konsumen ini kalau Golok ya ingatnya Gusti Golok. Brandingnya sih kalau gue sendiri itu dari golok yang unik ya bang. Golok yang unik? Unik ya, contoh ini. Golok yang unik ya, terutama maaf ya bukan maksudnya merendahkan di Cilegon, karena buat saya sendiri kayaknya di Cilegon belum banyak ya orang yang bikin seperti ini gitu. Jadi brandingnya tuh goloknya unik gitu kan. Mungkin orang banyak bertanya, wah kayu apa nih? Gitu. Yang biru pakai apa nih gitu kan? Oh, belum ada nih. Belum. Kayak kalau mungkin di luar kota ada ya, di Bandung di Bandung, di Jakarta udah banyak. Udah pernah lihat. Kalau di sini kayaknya masih hanya 1-2 beberapa orang lah. Belum apa nih? Se-Cilegon apa sebanten? Masih sebanten. Sebanten. Berarti sebanten belum ada yang seunik itu ya? Ada tapi nggak banyak bang. Masih banyak yang nggak taunya. Masih bisa digarap lah ya. Betul. Terus sama ketajamannya bang. Ketajamannya ya itu simbolisnya salam tempel jebol itu bang. Dari situ branding gua. Bahwasannya gue golok itu tajamnya ya bener-bener tajam, bukan hanya sekedar tajam dari mulut gue mempromosikan gitu. Tapi emang yang lain gak tajam apa gimana? Terkadang kan memang jujur-jujuran aja gak apa-apa? Ya terkadang tajam nih bang, tajam ya, tajam. Tapi ketika dipakai untuk motong ada yang gompal, ada yang meleot, bilahnya tahan tajamnya kurang, paling sapi baru 1-2 udah tumpul. Itu biasanya karena ya? Sepuhan si pembuatnya emang udah jelek. Dari awalnya udah salah garapannya. Di golok itu sepuhan itu buat saya nyawa sih bang. Nyawa si golok sih buat kayak saya. Masak ya? Ya kalau nyepuhnya nyepu tuh sama dengan masak ya bang? Kayak masak ya? Udah masaknya udah nggak beres, udah nggak akan beres hasilnya bang. Kalau beda tangan beda itu juga mungkin? Betul. Iya? Sama. Waduh, gitu. Berarti kalau ada apa-apa dengan produsen, iya. Susah lagi nyarinya ya? Makanya ya itu dari Abang Yaris mungkin tadi ngomong brandingnya apa ya, buat gue sih kayaknya dari keunikan golok gue sih bang. Bener sih, saya juga ngelihatnya, pas saya kan ketemu Gusti kan dari Korda ya? Dari Korda. Mutual friend kita ya? Yap. Nah itu dia pengen bilang, Riz temenin gue yuk, ngapain beli golok nanti ketemu udah sama ownernya gitu. Dari Juleha nih ya, dari si Korda itu organisasi Juleha ya, nanti boleh diceritain Juleha itu seperti apa. Masa-masanya Idul Adha, jadi masih masuk akal gitu kalau si Korda pengen beli golok. Tapi ternyata ya saya lihat datang. Nah itu sih bang. Unik ternyata, ini goloknya kayak mewah banget ini. Pengen coba. 1.500.000 pun saya masih nganggap masuk akal. Iya, ya kalau memang nggak dipakai bisa untuk pajangan di rumah kan bang, ya, di ruang tamu atau apa gitu. Jadi emang sempat mikir, gue tuh kayak mikir gini bang, gue pengen bikin yang beda di Cilegon. Nah itu sih. Jadi mungkin orang bakal yang diingat sama dia, yang kalau mau beli golok di Gusti Golok tuh ada 2, ketajamannya sama keunikan goloknya. Karena customer gue yang offline ya bang, itu ketika dia itu banyak banget yang customer offline nih bang. Offline tuh maksudnya datang ke rumah? Iya datang rumah langsung. Itu ngecek ketajaman tuh bang masih pakai tangan, masih awam banget. Sedangkan keringet itu kan itu zat asam ya bang, zat asam. Makanya ketika customer saya datang ke rumah ngecek pakai jempol, saya larang. Ini baja premium ini tahan karat ya teman-teman, bukan anti karat.
Nggak ada baja namanya anti karat itu, lebih nggak ada. tahan lama Stainless ya. pun sekelas stainless itu bisa karat. Bisa karat. Ya, cuman agak tahan, ketahanannya lebih kuat daripada baja PR dari bahan-bahan karbon kayak gitu bang. Yaitu ketika customer yang datang ke rumah itu ngetes tajaman di kertas, wah lembut amat tajamnya, wah enak banget tajamnya. Oh ternyata kalau ngetes tajamnya ke kertas aja ya. Kalau akhirnya gue kasih kayak edukasi wawasannya kayak yang, iya pak ketika golok sembelih cukup di slice kertas aja. Kalau hasilnya mulus kayak seperti silet baru beli di mulus itu berarti udah layak sembelih. Gitu sih bang. Oh gitu. Ya. Kalau nggak kayak gitu nggak layak sembelih. Nggak. Kalau misalkan gue nggak bawa kertas ya, jadi bingung. Jadi ketika golok teman-teman, terutama untuk para jagal-jagal nih ya, jagal-jagal janda, jagal tahunan Idul Adha ya. Kalau kata senior Ani itu ngomong gitu ya. Ya. Siapkan kondisi golok Anda ketajamannya. Minimal di kertas saja. Kalau ketika di kertas itu dipelanin halus banget hasilnya seperti digunting, nah itu tajam. Tapi kalau ketika di slash greges terus hasil robekan kertasnya acak-acakan, itu berarti nggak tajam. Gitu. Karena setajam-tajamnya pisau dan cepat-cepatnya proses penyembelihan. Oke, tadi kan kita ada bahasan tentang juleha. Nah, kira-kira apa nih juleha ini? Jadi awal mengenal juleha itu, awal saya main golok dulu ya bang ya, jual golok dulu. Ini boleh ya? Untuk nggak apa-apa, juga mengenal juga buat teman-teman ya. Saya masuk, di situ saya dapat ilmu banyak banget, saudara, relasi, terus teman-teman peternak, teman-teman di bilas, senior-senior golok, segala macam, semua ngumpul di situ. Peternak juga ada ya? Peternak sapi juga ada di Juleha itu. Jadi itu saya banyak belajar tentang mendalami arti bilah tuh, kayak gimana bagusnya, golok yang bagus untuk pakai sembelih itu seperti apa, panjangnya berapa, tekniknya seperti apa di situ bang. Jadi selain saya silaturahmi, di situ juga pas banget untuk menuangkan dagangan saya juga pas di acara itu, di ruang lingkup itu. Penasaran nih saya, apa golok-golok yang mereka pakai itu gimana tuh kualitasnya? Kalau Juleha itu punya standar ketajaman sendiri bang. Jadi mereka udah punya standar? Betul, standarnya ini udah, kalau ada 6 jempol, gua kasih 6 jempol bang. Oh tapi emang standarnya tinggi ya? Betul, dia punya standar yang bener-bener bisa dipertanggungjawabkan bang dari Juleha itu bang, nggak bisa main-main. Teman-teman Juleha juga ada yang dari masuk Juleha, ada yang udah ke luar negeri kerja di sana sebagai. Luar negeri? Iya, di luar negeri di mana ya lupa gua. Dari Juleha terus dari Juleha dari luar negeri itu ngadain BNSP, pelatihan BNSP penyembelihan, terus bagian batchering, nah itu dikirim ke luar negeri. Itu senior saya. Setelah golok nggak lama langsung masuk Juleha? Ya, karena gitu karena saya pengen mendalami, alhamdulillah di dalam Juleha itu bukan orang-orang juru sembelih doang isinya, tapi senior blade itu pisau kan, senior ada dulu grup IB Indonesia Blade, itu ada pelopor, itu ada senior saya di Juleha, Pak Norman, namanya Pak Norman, Pak Dede. Blade itu nggak mesti golok ya? Iya, ada pisau segala macam. Nah itu di situ saya banyak sharing sama beliau. Oh kalau untuk golok sembelih itu seperti ini, gagang yang baik itu seperti ini, gitu kan. Gitu. Banyak bang. Gagang juga ngaruh bang, ini ya? Nyaman segala macam tuh ngaruh banget. Berarti waktu di festival itu ikutan? Festival mana nih bang? Yang kemarin, yang pelatihan? Bukan, festival yang seni golok itu di Cilegon. Golok Day? Golok Day. Nah Golok Day saya waktu itu pernah, saya ikut. Waktu itu ikut, alhamdulillah Gusti Golok itu ngebuka stand di kebagian di gerbang Stadion Cilegon ya bang, Stadion KS, itu di gerbang depannya. Stadion KS. Ya, di situ saya dikasih untuk ngebuka stand di situ. Alhamdulillah cuma laku 1. Itu pun juga teman saya sendiri dari Juleha yang beli ya, gitu. Pak Jajang. Ingat banget itu, beliau yang beli. Ya, alhamdulillah namanya udah jiwa-jiwa usaha bang, yang walaupun beli 1 cuma untung 100.000. 100.000 tuh dibagi juga untuk biaya bayar tempat 60.000, biaya tempatnya ongkos. 60.000. Ya, habis bang, tapi ya senang hati gitu. Ya karena memang satu produk label Gusti Golok di spanduk tuh kelihatan. Orang itu beribu-ribu dari se-Indonesia, yang dari Jakarta segala macam pada datang semua melihat label Gusti Golok. Cuma sebanten doang ya? Iya, karena kan se-Indonesia bang. Iya. Itu label Gusti Golok terpampang di depan orang pintu masuk. Wah senang banget tuh. Buat saya itu udah rezeki banget buat saya bang. Apa kesibukannya sekarang? Kesibukannya alhamdulillah nih saya baru masuk kuliah lagi ya bang ya? Baru masuk kuliah? Ya, karena kan dulu sempat kuliah di, sebut nama kampus apa nih?
Gimana nih? Ya udah. Ah. Nggak apa. Di Nggak apa? Unsera ya, Universitas Serang Raya. Kebetulan kemarin juga salah jurusan juga ya di sana. Ngambil sistem komputer, sedangkan saya nggak pernah ngoper komputer ya kan. Jadi sana saya cuma diem aja, tapi Tadi apa itu dari orang tua? dari orang tua nyuruh di sana, ngambil jurusan itu Komputer. kan. Akhirnya saya berantakan kuliah gara-gara waktu sambil kerja. Sambil kerja. Sambil kerja jadi kuliah terbengkalai lah gitu. Akhirnya 2 tahun nganggur nggak kuliah, nggak kerja, cuma ngituin jualan doang. Akhirnya saya nemuin udah titik bakat saya itu di mana, bahwasannya bakat saya tuh di jualan. Makanya sekarang saya ngambil Terbukti sih. Ya, makanya Terbukti sih. sekarang saya ngambil kuliah lagi di kampus Al-Khairiyah Cilegon, Citangkil, ngambil jurusan manajemen bisnis, Bang. Alhamdulillah ya. Nah, alasan saya kuliah itu lagi sekarang ngambil Berarti manajemen ya, itu karena saya sadar diri masuk bahwasannya saya masih banyak nolnya, masih banyak kurangnya di usaha bisnis. Jadi saya pengen ngeruk lagi ilmunya tuh dari dosen-dosen tuh ya. Ilmunya apa sih, bagaimana sih cara bisnis yang benar? Memanage yang bagus tuh seperti apa? Marketing yang bagus tuh seperti apa? Gitu. Iya. Jalur marketingnya sendiri dari mana aja nih? Facebook ya? YouTube? Facebook, IG, YouTube, IG ada nih. TikTok ada. TikTok ada? Ada. Video semua berarti? Video, foto paling. Orang tua, bokap gua kan kerja di perusahaannya, Bang. Bisa makan, bisa tumbuh besar seperti ini karena dihidupin dari orang tua yang kerja di perusahaan. Bahkan orang tua pun juga sempat tadinya nggak apa ya, Bang? Nggak percaya, nggak. Iya, sempat ngeremehin lah ya. Iya, ngeremehin, dalam arti bahasa kasarnya meremehkan karena ini jadiin sampingan aja deh, kayak gitu. Kamu tetap kerja ya gimana? Gue udah berusaha ngikutin maunya mereka untuk melamar, tapi belum panggilan. Masa ya gue cukup diem nunggu panggilan, mending dipanggil. Nggak dipanggil mati, gue nggak jajan. Nah gitulah. Makanya bener. Pada dasarnya orang tua tuh memang diiyain aja, tapi kita buktikan. Alhamdulillah gue dari jual golok ini bersih. Kebeli motor gue kemarin cash. Oh iya? Motor Beat ya, Bang, motor Beat second itu. Ya nggak apa-apa itu. Kebanggaan banget buat gue tuh asli, dari bener-bener jadi payah gue jual golok tuh, Bang. Kenapa beli motor? Panjang sih ceritanya, Bang. Itu kayak history bah, kayak bener-bener itu panjang sih sebenarnya. Karena ada trouble kemarin sih sebenarnya, makanya gue. Nah, kuliah pun juga sekarang alhamdulillah gue dari hasil jualan gue sih, Bang. Bayar sendiri? Iya, alhamdulillah bayar sendiri. Makanya gue nggak mau nyanyiin kuliah gue lagi. Karena ini jadi payah gue, Bang. Nyari kayak yang, waduh nyari duit tuh kayak. Tapi nyambung makanya jurusannya gitu. Kuliah sekarang gue harus benar serius. Berarti nggak kayak anak-anak yang lain ya? Biasanya anak-anak yang lain kan nunggu dipanggil nih di perusahaan nih. Makanya kok bisa terkadang gini sih, Bang. Males nunggu gitu ya, daripada nunggu mending jualan gitu. Makanya terkadang gue suka bingung sama mungkin nasihat-nasihat buat terutama khususnya ya buat pemuda-pemudi ya? Iya, pemuda-pemudi khususnya Cilegon nih kota industri, apalagi anak-anak SMK biasanya kan pada langsung ngincar kerja nih. Dan itu pun belum juga tentu dipanggil ya. Mangkrak aja gitu CV-nya di lemari HRD. Ijazahnya juga mangkrak. Ijazahnya juga mangkrak. Sampai sekarang belum dapat panggilan. Buat gue sih di waktu senggang lu ketika bahasa lu nganggur ya, perbanyaklah lu silaturahmi, Bang. Perbanyaklah lu wawasan. Perbanyaklah lu ngambil ilmu. Relasi. Jangan pernah gengsi berteman sama siapapun. Siap, benar. Itu. Lo temenan sama tukang somai, tukang bakso, ya, Bang. Banyak banget ilmu yang diambil dari mereka. Terutama kepercayaan diri dan tidak gengsi. Itu bekal hidup yang lo ambil dari tukang bakso. Laki-laki gengsi nggak makan ya? Betul. Selang kesibukan lo nganggur ini, jangan lo cuma ngejedok di rumah, diem di rumah tiduran, main HP, rebahan, makan tidur, jangan. Makin lo tua, umur lo nggak akan produktif lagi, benar, Bang? Benar. Perusahaan pun juga pasti nyari yang masih fresh gitu kan. Ketika lo udah tua, walaupun memang lo dipanggil kerja palingnya cuma setahun beres, paling gitu doang. Ilmu kalian itu lebih bagus, lebih kualitas, pikiran kalian juga lebih luas. Jadi usahakan berwirausaha. Jangan selalu dipikirkan utama tuh modal. Modal itu gua taruh di urutan nomor 5, Bang. Siapa yang bisnis? Udah, saya kasih kamu 10 miliar, kamu bisnis apa? Dia diem. Bingung juga ya? Bingung juga. Karena memang dia gak ada kemauan, Bang. Tapi kalau memang ada orang yang benar-benar kayak udah pengen keinginan banget. Dia udah berusaha, tapi kan dia udah tahu nih. Pikiran dia kemana, harus beli apa ketika dijebretin uang gitu, saya mau usaha bengkel, saya beli ini. Kalau memang udah ada niatan, timbulkan niatnya aja dulu. Ya kalau udah ada niat sebenarnya juga bisa dapat jalan juga ya. Betul.
kerja di perusahaan, kalau misalkan lu kagak niat juga ya cuman kayak sekedar naruh dong, ya udah. Iya. Iya, kadang-kadang juga orang kan mikirnya pengen mulai usaha nih hanya karena keren-kerenan sebenarnya. Ya gue kerja dulu lah supaya ngumpulin modal. Ternyata pas kerja juga nggak kekumpul juga modalnya. Ya makanya, mumpung kalian masih muda, berpahit-pahitlah sekarang. Lu malas belajar, ya udah lu baca siap-siap aja. Lu malas usaha, lu malas belajar, siap-siap lu bakal ngadepin fase seperti itu. Susah di akhirnya. Betul. Makanya kunci lu mau usaha satu niat, kedua banyakin relasi. Masuk lo organisasi. Bener, organisasi penting. Karena pada dasarnya Bang, ketika lu buka usaha makanan mau enak mau enggak, ya, barang mau bagus mau enggak, pasti target marketing lu itu yang beli dulu, yang nyobain dulu, ya. Teman-teman pasti. Teman-teman sekeliling kita dulu, itu mereka sendiri, mulut mereka mungkin yang secara otomatis ya, mulut ini enak nih, beli di ini aja, itu. Makanya alhamdulillah Bang, gue temenan tuh segala macam sih Bang, yang tukang bakso ada, tukang jahit segala macam Bang. Ilmunya yang gue ambil ilmunya Bang. Bener sih ilmunya, ketekunannya ya. Ya ketekunan mereka untuk kayak Harus tekun besok dulu. gimana cara gue mau makan. Bener. Karena belum tentu juga orang yang diremehin itu, orang yang jualan-jualan itu, ya zakatnya lebih sedikit daripada mereka yang naik mobil ya. Iya makanya terkadang jangan sampai ucapan remehan lu terhadap seseorang yang lagi menjalankan sesuatu itu untuk jadi pukulan semangat buat dia. Malu loh. Gue makin perkembangan zaman gue masih mending berteman sama orang-orang yang mau berusaha sih Bang. Ketimbang orang-orang yang sekarang naik mobil. Buset, dandan-dandan naik mobil pakai hasil orang tua. Gue nggak banget. Jangan nggak percaya Bang ya. Kemarin gue sempat rugi 3 juta. Itu sempat gue down banget di Golok. Sampai pikiran gue berhenti. Oh iya, yang ini itu? Bukan, ada. Oh ada lagi? Ada waktu itu pesanan dari customer dari Jogja. Dia mesen dari garapan full tanduk ya. Gagang, sarung, semua dari tanduk kebo. Tanduk kebo? Tanduk kebo. Ketika pas pengen diasah, udah jadi baru udah sarungin. Tanduk kebo? Tanduk kebo, saya nggak ada displaynya ya. Tanduk kebo, ketika mau disarungin, bilahnya patah. Itu rugi 3 juta saya. Asli kebuang semuanya. Gak ada panah yang salah. Ya mungkin itu cobaan juga buat saya sih. Iya sih ya. Belajar juga ya. Diingetin sama Allah, suruh sedekah. Bang, itu serius. Terus akhirnya sedekah? Sedekah, ya itu kan sebenarnya itu privasi saya ya. Sebenarnya cuma ingetin, ya ini teguran buat lo gitu kan. Ya lo berarti kurang sedekah. Lo udah banyak dapat keuntungan tapi lo gak sedekah. Terus setelah jalan Gusti Golok udah berapa tahun? Jalan 3 tahun berarti Bang. Jalan 3 tahun sekarang ya? Jalan 3 tahun. Kesan dan pesan atau nasihat untuk anak-anak muda sekarang seperti apa? Pesan dan kesannya buat teman-teman jangan pantang menyerah ya dengan apa yang sedang dijalani. Nikmatin aja prosesnya dah. Jangan tergiur sama quotes-quotes yang cuman ngasih tahu enaknya aja. Jangan tergiur. Jangan tergiur dah, pokoknya jangan tergiur. Tapi cari tahu pahitnya dia dalam merintis sampai dia sukses. Cari tahu pahitnya. Buat kalian semua yang masih jiwa-jiwa muda, yang baru lulus, semangat terus. Jangan berpatok kalian hidup tuh kerja di perusahaan. Orang yang kerja di perusahaan juga untuk menyambung hidup doang. Tapi berusahalah. Jangan terpengaruh sama investasi bodong. Itu. Investasi bodong. Nah, sama. Ada ya? Iya, satu itu. Dan pernah? Enggak. Oh belum? Waktu itu sempat ada nawarin, tapi saya alhamdulillah Allah nguatin iman. Nggak perlu lah ya? Iya, karena saya punya prinsip, punya duit, pengen punya uang, capek. Capek dong. Iya, harus capek. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Benar. Jadi yang masih judi online, slot, tinggalin. Itu bisa ngerusak segala macam pribadi lo. Keberkahan juga dihilangin sama Allah. Jauhin. Mulai sekarang semangat terus buat teman-teman di kota Cilegon, Serang dan Banten ya. Sebanten. Banten lah ya. Untuk lo ngebangun usaha. Ingat, ngebangun usaha itu kunci pertama bukan modal, tapi niat dari hati lu sendiri. Niat. Dari video ini kita petik, bisa lu petik semua, kalian semua petik. Gue bisa ngebangun usaha ini dari menjaga kepercayaan dari seseorang. Sampai gue ngumpulin bisa kebikin modal seperti ini. Karena mungkin mereka belum pada mulai karena belum pada tahu juga ya, gimana betul. Cara mulainya, apa aja yang bisa dimulai. Ya karena kalau selama lu tetap ngerasa takut, rugi, takut gak laku, ya nggak akan lu bisa mulai. Overthinking ya. Betul. Belum juga dimulai udah overthinking duluan.
Ya kesalahan kalau dari kecil juga kayaknya nggak bisa dibilang salah ya, karena Betul. masih muda. Masih muda. Biasanya kalau masih muda ngelakuin kesalahan ya wajar, dia Iya. akan diwajarkan karena mereka masih belajar. Betul. Tapi kalau udah tua, udah 40 tahun masih salah, Nah itu yang kayaknya dipertanyakan selama ini ngapain? Iya gitu. betul Bang. Betul. Gitu. Jadi itu aja sih Bang dari gue untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua mulai sekarang pola pikirnya ketika yang sekarang lagi nunggu panggilan gawe, mencoba merintis usaha, pikirkan dulu apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diusahakan. Minimal dari hobi lah ya. Hobi, apa sih? bener hobi. Hobi apa Misalkan sih hobi gitu ya? mancing bisa ngejual peralatan pancing. Bisa Ya. banget. Hobi futsal bisa ngebuka sport station model-model gitu kan. Bisa juga. Iya. Bisa juga jualan sepatu futsal, beli dulu Bener kayak ini kan kayak golok, Ah. beli dulu dari orang terus kemudian Betul. dijual lagi. Ya. Bisa juga. Karena ya bener sih, ngejalin sesuatu tuh satu dari niat dan segala sesuatu yang dicintain. Bener. Kita harus cinta dulu. Lebih enak juga kan Iya, ngejalaninnya. bener. Nggak berat ya. Betul. Bener sih. Apalagi ya Gitu. itu. Masih muda lah. Ya. Kalau masih muda ya carilah hobi sebanyak-banyaknya. Iya, Mana yang betul. paling disenangi. Makanya gue nggak pernah Bang, gue kayak yang hobi satu Bang, hobi gue banyak Bang. Harus banyak. Makanya mau gue bingung katanya, kamu tuh hobinya apa? Nggak tahu. Makanya gue gini Bang, semakin gue banyak hobi, gue makin banyak temen. Bener. Hobi golok temennya beda dong. Iya. Hobi bener. main bola, hobinya Bener, beda dong. Bener. Ya karena itu. Sampai hobi hewan segala macam pun beda-beda gue. Gitu. Ada hobi hewan? Ada gue. Dulu main cupang cuma main 3 cupang, bulan. Teman-teman gue udah banyak tuh, 3 bulan tuh. Ada Bagus, sampai benar. 50 orang tuh gue temen dapet tuh. Terus main burung kicau, dapet Burung juga main. teman-teman banyak. Iya Bang. Dari situ makanya semakin kata feeling gue, semakin lu banyak hobi, relasi lu makin banyak. Bener. Nah nanti relasi-relasi itu nanti yang bakal ngebantu lu ketika lu ngebuka usaha. Gitu. Misalkan, bro, tolongin sih bro promosiin. Bro nih bro, cobain nih bro. Atau nih bro, beli nih bro, apa namanya, dagangan gua. Gitu. Ya tapi jaga attitude ya. Attitude, karena tetap attitude nomor kalau 1, beneran. attitude-nya hancur juga orang juga males ya. Lo punya attitude kepake sampai seluruh dunia Bang. Benar. Attitude lu baik mah, pasti kok. Karena lu juga ketika lu bekerja di pabrik juga kan teamwork Bang. Iya. Ya kan, sebuah tim. Iya. Lo attitude lu jelek, temen-temen lu juga pasti nendang lu. Iya benar. Attitude tuh Dikucilkan. kepake semua, di usaha kepake, di pabrik pun kepake. Iya. Keren sih, keren ininya ya, pengalamannya, terus juga insight baru bagi saya sebenarnya. Karena gue juga nggak tahu ternyata golok ada gamenya ya, ada permainan, maksudnya permainan tuh jadi ya ada yang bagusnya, ada yang jeleknya ya kan. Ternyata golok pun sedetail itu ya, ya seni juga sih ya. Saya juga tahu golok ternyata peminatnya banyak dari kemarin itu festival golok itu. Ya. Kalau gue udah kenal lo ya gue kesana sih. Dengan ada podcast lo ini, untuk pemuda-pemuda sekarang yang baru lulus yang masih nganggur, Iya. termotivasi lah. Insya Allah pokoknya Maya. Emang itu niatan gue dari awal sih untuk bisa memotivasi khususnya teman-teman gue. Dan itu juga untuk tadi kan gue niatnya se-Cilegon, ternyata kata lo se-Banten aja sekalian ya. Bantennya sekalian Bang. Iya senasional, cuman